Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan-rekan sekalian, ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari MBI Chapter Banyumas Raya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga kita sedang berada di hari-hari yang sangat istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada cara untuk bersyukur yang tepat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menambah ketaatan kepadanya. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kajian kita pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas sebuah judul, korbanku tanda keimanan, bukti keimananku. Korbanku adalah bukti keimananku. Perlu kita pahami bersama bahwasanya yang namanya keimanan itu tidaklah akan tumbuh dengan kuat dalam diri seorang kecuali jika seorang itu memiliki ilmu. Iman tidak akan tumbuh dengan kuat kecuali dengan ilmu. Maka kita mengetahui bahwasanya talabul ilmi ataupun belajar ilmu agama itu sebagai cara untuk meraih semua kebaikan di dalam agama kita. Kita bisa menyempurnakan ibadah kita dari sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lain dengan talabul ilmi. Demikian juga kita bisa menumbuhkan keimanan dalam diri kita dengan ilmu. Kita berusaha belajar tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh keimanan. Kita berusaha juga untuk mempelajari tentang para malaikat, kemudian tumbuh keimanan kita terhadap para malaikat dan seterusnya. Maka ketika seorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya seorang sedang dibukakan baginya kebaikan dari semua sisi di kehidupannya. Dari sisi ibadah, dengan thalabul ilmi bisa sempurna. Dari sisi keimanan, dengan thalabul ilmi iman itu semakin kuat. Dalam muamalah, ketika seorang thalabul ilmi, muamalahnya akan lurus dan benar. Dan semua sisi kehidupan manusia itu akan menjadi baik dengan thalabul ilmi. Bersyukur, berbahagia ketika antum semuanya dikenalkan dengan ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikenalkan dengan guru-guru yang membimbing kepada pemahaman yang lurus dalam beragama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita ingin mewujudkan bagaimana agar korban yang kita lakukan beberapa hari ke depan ini menjadi bukti nyata keimanan, menjadi benar-benar bukti nyata keimanan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita sorot, yang akan kita lihat adalah satu sisi di antara sisi-sisi yang ada pada ibadah kurban terkait dengan syarat kurban ataupun
kapan seorang tertuntut untuk melaksanakan ibadah kurban. Mungkin pernah antum dengar. Yang ingin kita lihat satu sisinya adalah beberapa kesalahan ataupun kekeliruan yang ada dalam ibadah kurban. Kita perlu untuk belajar itu agar kita sempurna dalam raihan pahalanya. Seperti antum harus mengetahui tentang pembatal salat, ya atau tidak? Harus mengetahui tentang pembatal wudu. Antum harus mengetahui tentang pembatal ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terutama ibadah yang akan kita lakukan, kita harus tahu pembatal-pembatalnya atau yang merusaknya. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar nantinya raihan pahala dalam ibadah yang kita kerjakan itu maksimal. Insya Allah pada kesempatan kita kali ini kita akan melihat beberapa kesalahan yang terjadi dalam ibadah kurban yang tujuannya agar kita nantinya ketika berkurban tidak sampai salah, agar nantinya pahala yang kita dapatkan dalam kurban kita maksimal. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesalahan yang pertama, sekali lagi kita belajar ini tujuannya untuk nanti mewujudkan kurban kita itu benar-benar menjadi bukti iman kita. Kesalahan yang pertama adalah kurangnya keikhlasan dalam hati kita ketika kita berkorban. Kurangnya keikhlasan ketika kita berkorban. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berkorban. Ayatnya siapa yang tahu? Ayatnya siapa yang tahu? Kalau saya sebutkan suratnya langsung hafal. Fasholli li rabbika wanhar. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan kepada kita tentang wajibnya ataupun tentang diperintahkannya berkorban, tentang disyariatkannya berkorban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Kalau seandainya tidak ada dalil-dalil yang lain, tentunya kurban ini hukumnya wajib karena ada perintah di situ. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Ini kalau nggak ada dalil lain maka menjadi wajib hukumnya, karena hukum asal dalam perintah adalah untuk wajib. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berkorban. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berkorban, hadirkan dalam diri kita adanya syariat Allah dalam masalah ini. Bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Bukan hanya sekedar karena saya sudah punya duit, saya sudah sukses usaha, saya harus kurban, itu tidak. Tetapi seorang benar-benar harus menghadirkan dalam dirinya, dia berkorban dengan seekor kambing atau seekor sapi atau sepertujuh daripada sapi. Dia itu benar-benar menjalanin perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada seperti itu. Jangan karena enggak kepenak, jangan karena enggak apalagi, jangan karena dikompor-kompori sama teman, dicengin sama teman. Masa kamu penghasilannya sudah segini kok belum korban? Itu yang pemulung sampah bisa korban. Akhirnya, oh iya ya. Sekarang lagi ikut sepeda. Boleh beli sepeda nggak apa-apa, beli motor juga nggak apa-apa, beli mobil ya nggak apa-apa juga. Yang penting jangan lupa korban gitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharapkan dari manusia itu bukan dagingnya yang diharapkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah bukan itu. Bukan pula darah yang dialirkan. Bukan pula nyawa yang dikeluarkan dari hewan kurban kita. Tetapi
unsur lain yang ada dalam diri kita yang Allah inginkan, yaitu apa? Ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ketika dahulu orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, nanti akan saya bacakan. Jadi ketika itu orang-orang musyrikin di masa jahiliyah, mereka ketika berkurban, mereka ada kurban? Ada enggak? Ada. Kenapa? Karena mereka mengaku sebagai syariat tinggalan Nabi Ibrahim. Orang musyrik, mereka adalah beragama dengan peninggalan Nabi Ibrahim yang sudah rusak, yang sudah dicampur, yang sudah dirubah, dan seterusnya. Di saat itu masih ada kurban. Di masa jahiliyah masih ada kurban. Sehingga mereka ketika menyembelih kurban, persangkaan mereka, darah mereka itu diinginkan oleh Allah. Darah kurbannya diinginkan oleh Allah. Sehingga mereka tampung darah-darahnya tersebut, kemudian dilumuri Ka'bah dengan darah-darah kurban tersebut. Karena persangkaan mereka Allah butuh itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya hewan kurban, tidak sampai kepada Allah darah dari hewan kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang bisa mencapai ridha Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ini yang saya isyaratkan tadi. Ketika seorang mau berkurban, hadirkan bahwasanya dirinya itu menjalankan perintah Allah. Ini takwa. Ini yang harus ada dalam diri kita ketika kita berkurban. Harus ada unsur ini, saya sedang menjalankan syariat Allah. Saya setor uang 3,5 juta untuk kurban sapi, atau 2,5 juta untuk kurban kambing, atau 1.300.000 untuk kurban kambing. Itu semuanya untuk apa? Menjalankan perintah Allah, bukan untuk lainnya. Bukan menunjukkan bahwasanya ini saya sudah sukses, saya bisa kurban. Bukan seperti itu. Hadirkan niatan bahwasanya dalam menjalankan perintah Allah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang bisa mencapai ridha Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang ada hal-hal kecil yang itu ternyata bisa merusak niatan kita dalam berkorban. Seperti apa contohnya? Kasus-kasus yang klasik yang sering terjadi di masyarakat kita itu, ada orang ikut kurban sapi, kemudian dia pesan bagian tubuh tertentu dari sapi tersebut. Aku pesan dengkilnya yang bagaimana gitu. Yang lainnya pengen dengkil semuanya. Pas ketika disembelih langsung pada motong sendiri-sendiri. Sapi kan untuk 7 orang. Kalau seandainya sekarang setiap orang minta dengkil semuanya, kan orang ketemu gitu kan. Ya harusnya ada yang ngalah. Sebagian orang itu sampai ngambek, sampai marah-marah ke panitia, nggak becus dan lain sebagainya. Hanya gara-gara apa? Nggak kebagian apa yang dia inginkan. Ada yang senang buntut, pesan buntut. Ada yang senang lidahnya, pesan lidahnya. Ada yang senang cingurnya, pesan cingurnya. Ya kan, ada orang-orang yang memang senangnya kayak gitu. Ada yang senangnya isoknya, pesan isoknya. Ternyata nggak kebagian, kemudian jengkel. Kemudian bisa rusak yang semacam ini. Maka tolonglah ketika berkorban itu jaga hati. Benar-benar mulai saat ini yang mau berkorban jaga hati. Yang sekarang ini, sampai sekarang ini belum ada niatan berkorban, tetapi 1 hari sebelum Idul Adha ada harta 1.300.000 untuk beli kambing. Apa sah? Nggak ada masalah. Wong punyanya segitu kok. Kan mengukur kemampuan kita. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jaga hati benar-benar. Ketika kita menjelang hari penyembelihan, jaga hati kita. Kebersamaan, kalau seandainya itu kurbannya adalah apa? Kurban sapi, kebersamaan. Kalau sama-sama panitia masjid ataupun komunitas tertentu, jaga kebersamaan. Jangan kemudian
menjadi masalah besar, padahal itu cuma sangat kecil sekali. Karena meskipun seorang punya hak untuk mengambil sebagian dari apa yang dia korbankan, tetapi hakikatnya dia itu kalau sudah berkorban ya harusnya siap dia berpisah dengan itu semuanya gitu. Meskipun nggak dapat, nggak perlu jengkel gitu. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama yang perlu kita pahami. Kesalahan tadi yang pertama apa? Kurang keikhlasan di saat berkorban. Selanjutnya yang kedua, tidak sesuai dengan aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat berkurban. Ketika berkurban kurang belajar sehingga dia melaksanakan sembelihan kurban itu kurang pas dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memaparkan, menjelaskan syariat Islam ini sedetail mungkin, sejelas mungkin. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau mengatakan, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kalian pada sesuatu yang putih bersih. Bayda, yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang gambaran Islam itu seperti apa? Malamnya seperti siang. Malamnya seperti siang. Karena apa? Karena saking jelasnya syariat ini telah dijelaskan oleh Nabi, dipaparkan oleh Nabi dengan sedemikian rupa. Kadang dengan ucapan beliau, kadang dengan perbuatan beliau, kadang dengan praktek para sahabat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sekali syariat Islam ini. Sampai Nabi mengatakan, la yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling daripada syariat ini, melainkan dia akan binasa. Dan ayatnya yang sering antum dengar semuanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Jelas. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adanya kerancuan itu karena tidak maksimalnya kita dalam belajar ilmu agama. Adanya sesuatu yang samar dari syariat ini karena kekurangan kita di dalam apa? Mencari tahu. Kekurangan kita dalam mau bertanya, itu yang kurang. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dari sahabat Abu Burdah. Sahabat Abu Burdah ini, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla as-salah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah menyembelih hewan kurbanku, kambingku sebelum sholat. Yang dimaksudkan sebelum sholat Idul Adha. Boleh nggak menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha? Tidak boleh. Waktunya adalah setelah sholat Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Sahabat ini datang kepada Nabi dan menceritakan bahwasanya dia sudah menyembelih kambingnya sebelum sholat Idul Adha. Kenapa? Alasannya, beliau mengatakan, wa araftu annal yawma yawmu aklin wa syurbin. Aku tahu hari ini adalah hari untuk makan-makan dan minum-minum. Hari untuk bersenang-senang. Kemudian beliau mengatakan, wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbah fi baiti. Dan aku ingin kambingku ini menjadi kambing yang pertama kali disembelih di rumahku. Kemudian beliau mengatakan, fadzabahtu syati fataghadaitu qabla an adis salah. Kemudian aku sembelih kambingku tersebut, kemudian aku sarapan dengannya sebelum aku pergi menuju salat Idul Adha. Asik, karena pengen apa? Pengen senang-senang. Hari Id bersenang-senang dengan apa? Dengan makanan yang enak seperti itu, disembelih gasik banget ya.
Kalau seandainya modal niat saja sudah benar, Nabi akan mengatakan, udah nggak apa-apa, insya Allah diterima. Nabi SAW sang pembawa syariat, beliau mengatakan, syatuka syatul lahmin. Kambing yang kamu sembelih, kambingmu itu adalah kambing yang cuma sekedar kambing daging biasa, bukan kurban. Kalau seandainya niat itu benar tanpa mengikuti syariat aturan Nabi SAW dalam masalah waktu, tentunya beliau akan mengatakan, sing penting apa? Niate gitu. Enggak, syariat ini harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Niatnya benar, kemudian apa sesuai dengan syariat. Batasannya itu ada. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga dalam hal yang lain yang terkadang orang-orang itu punya pemahaman di masyarakat kita itu yang keliru gitu ya. Ada di sana memang cacat di hewan yang menjadikan kurban itu tidak sah. Seperti apa yang antum tahu? Cacat pada hewan, kemudian kurbannya jadi nggak sah. Masa nggak tahu sih? Pincang, jelas pincangnya. Kemudian cacat. Kalau kupingnya nggak ada satu nanti beda lagi. Kalau yang nggak sah ini, pincang yang jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya. Kemudian belum cukup umur. Kalau ini belum cacat, bukan cacat. Kalau usianya memang belum, umurnya belum. Kalau yang cacat itu kan tadi apa? Pincang jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya, terus buta jelas butanya, sebelah atau dua-duanya. Jangan mengatakan yang dilarang kan sebelah. Dua-duanya nggak apa-apa. Kemudian yang lainnya lagi adalah yang sudah hazilah, yang sudah jompo, hewan yang sudah terlalu tua, bandot yang ketuaan, ataupun yang indukan yang betina yang sudah terlalu tua itu sudah nggak boleh untuk kurban. Yang sudah terlalu tua, yang sudah sampai kurus banget, itu yang saya ketahui sebagai cacat yang nantinya kurbannya itu tidak sah. Adapun di sana ada cacat yang memang secara kesempurnaan itu kurang bagus, tetapi kurban dengannya itu sah. Kalau di kita ada jarang orang mau berkurban dengan sapi betina, kambing betina, jarang. Sahabat tidak berkorban dengannya sah, tidak mengapa. Yang penting terpenuhi umurnya. Kalau kambing di atas 1 tahun, kalau sapi di atas 2 tahun sudah. Betina nggak ada masalah. Memang kesempurnaannya yang bagusnya itu jantannya. Kemudian juga ada hewan yang tadi yang disebutkan kupingnya putar 1, putar nggak ada 1 kupingnya, telinganya. Itu cacat yang menjadikan ya kalau seandainya kemudian didapati ada apa namanya, ya memang pas umpamanya mau kurban ternyata cuma 6 orang gitu, 6 orang pengen beli sapi, ya sudah belikan seperti itu saja, besar kan. Kalau seandainya pas, memang pasnya cuma 6 orang, nggak nyari 1 lagi nggak bisa itu, ataupun nyari cuma dapat 5 orang, nggak bisa sampai 6, nggak bisa sampai 7, 5 orang iuran sapi, udah beli yang itu gede, manfaatnya juga insya Allah. Karena melihat manfaat kepada apa? Kepada masyarakat di perkampungan, di pedesaan yang memang mereka begitu mengharapkan daging kurban itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti saya kemudian menganjurkan cari yang salir aja. Bukan. Tetapi kalau dalam satu kondisi seperti tadi pilihannya gitu ya, duitnya nanggung gitu, rombongannya nggak sampai 7 orang, belikan yang seperti itu. Kalau seandainya iurannya 7,5, 3,5, 7,5, iurannya 3,5. Kalau seandainya cuma dapat berapa? Dapat 4 orang, nyampe nggak? 5 nyampe sudah. Dari yang akhir lah gitu. Kalau seandainya seperti itu, maka baru kita kasih solusi seperti itu gitu. Panitianya di ini. Kenapa? Panitianya nggak di komplain.
Kompensasi apa? Itu barangnya kurang bagus. Bukan panitia, kita orang yang sohibul kurbannya. Jangan sohibul kita kurban. panitia jangan macam-macam. Ya kalau seandainya aja tinggal disampaikan gini loh, kalau harinya sudah dekat, Pak, mohon maaf kita cuma dapat 5 orang. Bagaimana ini ada sapi seperti ini harganya 23 juta, ada sapi seperti ini harganya 16,5 umpamanya atau 17,5. Oh ya yang itu aja nyampe, yang penting sapi. Kita berikan solusi seperti itu. Dan itu masih syah insya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hal-hal tersebut, pemahaman kita tentang apa? Tentang hewan kurban, bagaimana batasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya, jenis hewannya, karena tidak boleh macam-macam kita dalam masalah jenis hewannya ya. Kurban ya dengan sapi, dengan berbagai macam jenis sapinya, kambing dengan berbagai macam jenis kambingnya. Kalau kambing itu kan ada yang boleh di usia 6 bulan ke atas itu sudah boleh. Kambing jenis apa? Yang domba, yang besar, yang apa namanya disebutkan dalam bahasa Arab itu doan, yang disebutkan dengan doan itu boleh di atas 6 bulan sudah boleh. Tetapi memang afdalnya 1 tahun. Kalau kambing yang dia pada umumnya 1 tahun ke atas, sapi 2 tahun ke atas dengan berbagai macam jenisnya. Yang disebutkan kerbau ya termasuk jenisnya sapi. Kerbau termasuk jenisnya sapi. Ada sebagian ulama yang mengingkari bahwasanya kerbau itu bukan jenis sapi. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian unta dengan berbagai macam jenisnya, ada punuk 1, punuk 2, ada yang unta yang bulunya lebat, seperti unta-unta yang di di Cina, yang di Tibet yang jadi bulunya itu nggak seperti pada umumnya unta. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selanjutnya ketiga, ketika berkurban kurang menerapkan adab-adab Islami. Ketika berkurban kurang menerapkan adab-adab Islami. Adab-adab Islami terkait dengan hewan yang disembelih. Adab-adab Islami terkait hewan yang disembelih. Nabi SAW beliau menjelaskan Islam itu dengan sangat detail, sampai terkait dengan perlakuan kepada hewan kurban itu beliau menjelaskan dengan sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya hewan yang dikorbankan atau hewan yang disembelih, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh saja, kita itu tertuntut untuk berbuat baik kepadanya. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ini hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Seperti apa contohnya? Cicak. Diperintahkan untuk dibunuh, pahalanya besar. Terus? Ular. Terus tikus. Apa? Kecoa. Kepalanya diikat. Potong satu. Sisa. Jangan sampai seperti itu. Dulu kecil itu bukan cicak, apa namanya, telarat, dikasih tembakau. Dulu teman-teman saya tahu nggak, saya nggak berani megang, jadi telarat dikasih tembakau. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini yang diperintahkan untuk disembelih. Hewan yang diperintahkan untuk disembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Fa ahsinudz dzibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah seorang menajamkan pisaunya dan hendaklah seorang itu membuat nyaman sembelihannya. Jadi jangan sampai hewan tersebut tidak dibuat nyaman. Mentang-mentang mau disembelih kemudian dicambuk gitu. Mentang-mentang mau disembelih kemudian ditarik dengan semena-mena. Enggak, dengan diperlakukan dengan baik, tetap seperti itu. Wal yurih dzabihatahu, buat nyaman sembelihannya. Tajamkan pisau dan buat nyaman.
Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang adab-adab penyembelihan, di antara yang beliau jelaskan adalah yang pertama di antara adab penyembelihan adalah ditajamkan pisau sembelihan. Ditajamkan pisau sembelihan. Bagaimana standar kita tajam? Kalau standar tajam itu ya kalau bisa untuk motong seperti ini, tisu seperti ini bisa seret gitu, tajam banget berarti. Kalau enggak ya kertas yang HVS lah. Kemudian kita gunakan seret, kalau enggak jrek gitu. Kalau lurus potongannya insya Allah itu sudah tajam, standar tajam sudah. Jangan pakai tangan sendiri. Kalau ada cuma sekedar seperti ini ya Pak. Kalau seperti garisnya garis lurus seret gitu insya Allah sudah. Untuk menyembelih itu cuma diturunkan sekali saja sudah jadi, itu enggak perlu tarik lagi sekali les gitu sudah cukup. Apalagi kalau seandainya yang tipis seperti ini kok bisa dipotong, ini masya Allah super banget pisaunya, goloknya itu super banget. Ini diantara adab yang disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan penyembelihan. Yang kedua adalah jangan sampai menajamkan pisau di hadapan hewan sembelihan. Mentang-mentang mau nyembelih kosak di depan mau disembelih kosak mati sebelum matinya gitu kan. Ya matinya bisa 2 kali, benar seperti itu. Bagaimana ketakutan? Pucat sudah habis darahnya. Dan kalau disembelih darahnya nggak keluar ya. Karena seperti itu ketakutan luar biasa. Demikian juga di antara adabnya yang ketiga adalah apa? Jangan sampai mempertontonkan sembelihan kepada hewan lain yang mau disembelih. Jadi memang harus dikondisikan. Hewan yang mau disembelih yang giliran kedua itu jangan sampai melihat yang pertama gitu. Disebutkan juga oleh Imam Nawawi bahwasanya apa? Yang keempat adalah jangan sampai melewatkan hewan kurban ke tempat penyembelihan gitu. Artinya apa? Karena lewat situ kan sudah ada darah mengalir. Sudah ada darah yang dialirkan, baunya kan kecium. Mereka itu kan mencium bau temannya sendiri. Bau darah itu kan mereka mencium. Maka benar-benar harus dihindari hal-hal yang semacam ini. Sampai sebagian mengingatkan kepada kita, guru-guru kita itu mengingatkan bahwasannya kambing itu terganggu dengan asap rokok. Jadi yang mau berkurban, mau dandal itu jangan sama merokok. Kambing itu terganggu dengan asap rokok, sebagaimana orang yang nggak merokok begitu terganggu dengan asap rokok. Jadi kalau pas tetel itu jangan sambil ngedut gitu. Ya panitianya malu merusak dagingnya juga kan. Daging kan begitu gampang sekali untuk menjemput kepada panitia kurban di Purwokerto dan sekitarnya. Ketika mereka bingung menyalurkan kulit sapi, kulit kambing, saya terima. Saya bagikan ke masyarakat pedesaan. Mereka sangat senang sekali. Ramainya luar biasa menyambut kulit yang datang. Tahun lalu mungkin ada 2 mobil pick up ya. Saya bagikan ke masyarakat dan mereka senangnya luar biasa. Serahkan sama RT ngundang warganya, potong-potong, masya Allah. Bagi mereka senang banget. Hari besok sudah jadi apa? Kikil cabai hijau gitu. Enak banget. Betul lagi saya salah lagi. Pengen banget itu sebetulnya dan di upgrade gitu ya. Kemudian di antara kesalahan yang wajib kita hindari dalam berkorban agar nantinya kita korbannya maksimal adalah perhatikan
orang yang berkorban, yang iuran korban itu benar-benar harus kita pastikan orang tersebut sholat. Dan yang menyembelih harus kita benar-benar pastikan orang itu yang menjaga sholat. Karena apa? Karena orang yang tidak sholat itu non-Islam, meskipun KTP-nya Islam. Orang yang tidak sholat sama sekali ini ya, orang yang tidak sholat sama sekali itu non-Islam. Siapa yang menghukumi? Nabi, bukan saya. Nabi SAW menyebutkan, man tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh telah kafir, bukan muslim. Demikian juga yang berkurban tidak sah kurbannya karena apa? Ibadah tidak sah dari orang kafir. Sembelihan juga seperti itu, tidak sah dari orang yang tidak berislam. Maka kita harus pastikan, kalau seandainya ada orang ingin berkurban tapi belum sholat, dakwahi dulu supaya dia mau sholat. Sebagian di daerah-daerah tertentu ada pernah orang non-Islam ngasih sapi gitu. Saya juga pernah menerima, tapi bukan dari orang non-Islamnya langsung, tetapi ada orang dapat hadiah untuk kurban gitu istilahnya. Ada orang non-Islam ngasih hadiah sama kenalan saya itu untuk ini sapi untuk kurban. Ya sudah, jenengan yang dapat ya atas namakan jenengan sendiri saja. Sudah, saya katakan seperti itu. Demikian juga di Purwokerto sebagian masjid itu dapat bantuan dari non-Islam. Untuk apa? Untuk kurban. Bagaimana? Ya sudah, di atas namakan siapa yang menerima gitu. Umpamanya takmir masjid yang menerima, ya sudah, di atas namakan 7 orang dari takmir masjid. Alhamdulillah, rezeki dari Allah. Jadi jangan diterima atas nama siapa, udah atas nama orang itu nih sembelih gitu, enggak, eman-eman gitu ya. Siapa yang menerima, dia atas namakan gitu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, demikian juga di antara kesalahan yang sepantasnya kita hindari dalam masalah ini adalah dalam masalah berkurban adalah memaksakan diri untuk berkurban dengan cara berhutang. Memaksakan diri berkurban dengan cara berhutang, padahal dia lihat dia itu sulit untuk melunasi. Namun kalau seandainya dia sudah punya janji dari orang lain mau ada pelunasan setelah hari raya kurban, beberapa hari setelahnya ataupun sebulan setelahnya, nggak ada masalah. Umpamanya seorang punya piutang di orang lain dan itu akan dilunasi akhir bulan Dzulhijjah gitu, maka tidak mengapa. Tetapi kalau seandainya dia yang penting nekat aja, besok ada jalan, enggak. Hindari yang semacam itu membebani diri dengan sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bebankan kepada orang tersebut. Untuk materi saya kira ini saja. Semoga apa yang kita kaji, yang kita pelajari bermanfaat dan semakin menjadikan ibadah kurban itu sebagai ibadah kita yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan dari materi, saya persilahkan. Mau nanya, misalkan kita beli kambing atau sapi, nah yang jualan itu misalkan nyari makannya misalkan di kebun orang, itu hukumnya gimana? Terkait dengan mencari rumput di kebun orang, itu melihat kepada uruf, wallahu a'lam, seperti itu, kepada kebiasaan di masyarakat tersebut. Kalau seandainya ngarit di kebun orang di masyarakat tersebut bukan sesuatu yang masalah, insya Allah tidak apa-apa. Tetapi kalau seandainya ngarit di kebun orang yang memang khusus ditanduri rumput untuk pakan, itu ya nggak boleh seperti itu. Hindari kalau bisa seperti itu. Tapi kalau seandainya seperti di masyarakat kita itu ya nggak masalah. Kalau di kebun-kebun yang luas itu kan biasanya mereka memang nggak pernah motong rumputnya, orang-orang yang punya, orang kaya gitu kan, biar kan begitu saja. Tapi kalau seandainya sudah tahu rumput gajah kok di
Rumput gajah atau rumput apa lagi yang satunya lagi? Odot apa? Nah, yang seperti itu. Ada yang lainnya mungkin ditanyakan? Pernah dengar bahwa kalau berkurban itu Kayak ini pernah dengar kalau berkurban itu lebih afdol kambing daripada sapi. Itu benar? Wallahu a'lam, secara urutan sebenarnya seperti ini. Unta paling afdol, kemudian sapi, kemudian kambing. Maksudnya satu orang satu ekor gitu. Satu ekor unta untuk satu orang dan keluarganya gitu. Satu ekor sapi untuk satu orang beserta keluarganya, itu paling afdol. Kemudian kambing. Yang dimaksudkan kambing lebih afdol dari sapi adalah satu ekor kambing lebih afdol dari 1/7 sapi. Itu yang dimaksudkan. Bukan artian kalau kita umpamanya berkorban sapi gede banget, kemudian kita beli sendiri, kita korbankan gitu ya, itu nggak afdol, lebih afdol kambing, enggak, bukan seperti itu. Jadi satu ekor kambing itu lebih afdol dari 1/7 sapi. Itu kebanyakan ulama seperti itu. Ada juga yang melihat bahwasanya melihat kepada maslahatnya, mana yang lebih maslahat. Kalau kita pertimbangkan manfaat bagi masyarakat, kalau kita mau melihat, masya Allah, satu ekor kambing dagingnya dibandingkan dengan 1/7 sapi, itu kambing itu sangat kecil sekali, jauh sekali perbandingannya. Coba saja antum tanya kepada panitia kurban, mau sekarang kambing 4 juta dibandingkan sapi yang iurannya cuma 3,5 juta saja, itu pasti banyak kan daging sapi, dan perbedaannya jauh banget. Sendiri ya. Kenapa? Oh, ibu sendiri lebih afdol. Sapi? Maksudnya sapi itu sendiri satu buat sendiri. Boleh seperti itu. Itu lebih afdol. Kan? Iya, lebih apa? 1/7 juga nggak masalah. Terus terkait yang tadi memaksakan diri berkorban dengan cara Berhutang. berhutang dengan cara berkorban. Nah itu itu kalem. Semisal kita beli hewan kurban itu dari apa ya, ceritanya tuh uangnya tuh dari arisan ya gitu kan. Kita dapat arisan, kemudian kita menggunakan kurban seperti Iya, itu. gitu. Insya Allah tidak masalah, karena yang namanya arisan itu ya kembali kepada hukum asalnya, insya Allah dibolehkan. Itu adalah akad ta'awun, saling tolong menolong gitu. Dan gambaran orang arisan itu kan, orang itu nggambar, artinya kedepannya itu dia bisa nyicil hitung-hitungan dia kan. Tidak ada orang arisan nekat, iuran pertama, iuran kedua sudah nggak bisa. Orang itu udah gambar kedepannya sebulan sekali atau seminggu sekali itu bisa gitu. Saya kan pernah hidup kerja di sekolahan itu, kok kurbannya itu urunan antar siswa itu hukumnya gimana? Nggak boleh seperti itu. Dengan tujuan untuk melatih katanya. Nanti Latihan, kalau udah latihan makan daging. kurban, Latihan makan daging bagi gurunya. itu dibagi ke masyarakat. Iya, dibagi sama masyarakat itu ya untuk sekedar latihan makan daging, bukan untuk kurban. Kurban nggak seperti itu caranya. Ada syariat khusus. Ada aturannya. Kalau unta untuk 10 bisa sampai 10 orang. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sapi untuk 7 orang maksimal sudah. Kalau untuk sekarang iuran nyembelih 2 sapi satu sekolahan ya bisa, gampang bisa seperti itu satu sekolahan. Tapi itu nggak bernilai kurban. Kecuali kalau disampaikan kepada siswa-siswanya, ini tahun ini kita akan nyumbang untuk kurban, Pak Kepala Sekolah sama Wakil Kepala sama guru agama 3 orang ataupun 7 orang, itu diurutkan sekolah, satu sekolahan 7 orang yang dipilih. Nanti kita iuran ya, kita bantu orang-orang ini untuk berkurban. Itu nanti yang menerima yang atas nama kan 7 orang itu, yang enak itu. Kalau atas namanya sekolahan itu
nggak bisa. Harus orang tertentu. Iya, orang tertentu 7 orang. Tapi Allah a'lam bishawab. Ya. Dulu ketika KKN itu pernah ini di Cilacap ada arisan gitu di satu RT, arisan kurban. Jadi nanti kerugiannya siapa yang jatahnya nanti tahun depan urunan lagi gitu. Itu hukumnya gimana? Arisan Kalau arisan kurban seperti yang tadi, bisa seperti umumnya arisan untuk kurban, ya insya Allah tidak mengapa. Artinya setiap tahun itu di jatah yang dapat itu 7 orang gitu. Ini satu RT. Setiap tahun itu di jatah yang dapat 7 orang. Satu RT umumnya berapa kakak gitu ya. Nanti semuanya akan ke jatah semuanya. Insya Allah tidak mengapa. Cuma ya kalau lebih baiknya sih memang kita nabung dulu daripada kalau karena arisan itu bagaimanapun tetap dikatakan sebagai hutang gitu ya. Tetapi sah, insya Allah seperti itu. Afdalnya memang kita nabung dulu aja. Nanti kalau akhir tahun ataupun di bulan Dzulhijjah kita bisa. Allah a'lam bishawab. Punya ini apa titipan pertanyaan dari teman. Dia kan kerja di leasing tadi, terus dia rencana mau kurban. Yang dia tanyain kalau dia kurban itu kurbannya diterima apa enggak. Misal pun dia enggak diterima, misalkan uangnya dikasihkan sama istri buat kurbannya istri diterima apa enggak. Karena saya mau jawab nanti tak tanyain. Pertanyaan bayaran salah. Masya Allah. Yang seperti ini, kalau seandainya dia mau berkorban, kurbannya sah apa tidak? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Kalau seandainya kita sudah ngerti bahwasanya itu tidak baik, kok mau tetap dikorbankan gitu. Itu harusnya dibuang, bukan untuk bukan untuk dipertahankan gitu. Jadi saya sarankan untuk memperhatikan atau mencermati hadis yang tadi saya bacakan. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Allahu a'lam bishawab. Ada yang pengen lagi. Terakhir kok. Maunya terakhiran. Ini yang terkait tadi biaya operasional, karena kan satu orang 3 juta, berarti kan 21 juta sapi. Nah itu ternyata sampai akhir mau penyembelihan itu harga sapinya hanya 20.500. Nah yang 500 itu dipaksa ke buat dana operasional. Seperti itu gimana? Ya tinggal dirembuk, ada kelegaan. Makanya saya di awal tadi menyebutkan harus ada kelegaan untuk saling kerjasama satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita korbannya itu korban yang bareng-bareng seperti itu. Jadi tinggal dirembuk saja. Kalau seandainya panitia mau jujur kepada sahibul korban, ya tinggal mengatakan bahwasanya uangnya lebih, ini mau diapakan. Kalau seandainya sudahlah buat sangu panitia tambahin lagi sangunya, insya Allah itu baik. Jadi di luar apakah di luar harga kurban sama untuk yang uang dirang itu enggak masalah. Ya tinggal dirembuk aja gitu kan. Jadi udah ada tadi umpamanya 100.000 setiap orang yang kurban sapi itu kan 700.000. Kemudian ada sisa apa tadi 500.000, ya sudah terserah nanti dirembuk rombongan itu 7 orang itu mau diapakan gitu. Panitia ngomong ini mau diapakan uangnya. Jadi kalau dibalikin alhamdulillah. Sebagainya mengatakan sudahlah buat yang ini aja karena kadang-kadang kerjanya sampai sore. Kalau di tempat saya dibalikin. Kebanyakan dibalikin. Balikin lo. Kalau itu mah beda. Buat modif. Bos
Pak Guru. Bendera terakhir tuh tadi. Om Memo mungkin tadi mau nanya tapi udah bilang. Mas Ari Pak, jauh. Ada yang titipan. Bilang aja titipan dulu. Dari mana juga boleh. Buat upgrade katanya, upgrade kulitnya itu. Cukup insyaallah atau Jangan dibilang terakhir tuh. Kakak terakhir. Terakhir tadi kan beberapa tentang hewan yang untuk hewan dan bagaimana afdolnya beberapa orangnya. Sekarang kalau waktu penyembelihannya kan itu sampai dari tasik, itu ada afdolnya nggak? Apakah pas dari rayanya atau belakang-belakangnya itu afdol dan mana? wallahu a'lam, sebanyak yang saya ketahui paling afdal adalah di hari raya. Paling afdal. Cuma memang ya kondisi kadang-kadang memaksa kita untuk melakukan penyembelihan di hari kedua, ketiga dan seterusnya. Karena seperti di daerah-daerah tertentu yang kurbannya sangat banyak, panitia itu sampai kewalahan gitu. Maghrib itu belum selesai, ya sudah besok lagi aja. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Terakhir. Dulu yang bikin apa? Gampang nanti obrolan. Kita tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.